Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disingkat DPMPTSP Kabupaten Subang yang merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu, memberikan pelatihan online Single Submission atau OSS kepada 240 peserta bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan industri kecil dan menengah. OSS yang diartikan juga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Semua peserta yang hadir dalam kegiatan Bintek di Hotel Pave Subang tersebut langsung mempraktekkan dengan menggunakan handphone masing-masing untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terkait dengan perizinan berusaha itu ada istilah tingkat risiko dan ada juga skala. Nah, tingkat risiko ini ada tingkat risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jadi terkait dengan UMKM yang kita bahas itu dilihat dari skalanya. Untuk modal itu di bawah 5 miliar. Nah, karena di bawah 5 miliar, maka setiap berusaha itu wajib pertama syarat dasarnya. Syarat dasar itu ada 4. Yang pertama adalah mempunyai NIB. Nah, dari NIB nanti dapat terlihat nih resikonya apakah ke rendah, menengah tinggi dan tinggi. Tapi umumnya kalau UMK itu biasanya menengah rendah dan rendah umumnya. Tapi tidak menjamin juga ya Pak ya. Itu satu. Terus yang kedua, syarat dasar yang kedua adalah izin tata ruang. Nah, tata ruangnya benar tidak gitu kan? Jangan sampai berusaha tapi tidak sesuai zonanya. Contoh apa? Contoh misalkan untuk Alfamart, Indomaret, toko modern itu masuk resikonya resiko rendah tingkatnya. Dan modalnya tentunya di bawah 5 miliar. Kalau lihat dari jenis usaha KBLI. Tapi kalau tata ruangnya di tengah sawah produktif kan tidak boleh. Nah, tapi kalau yang tingkat risiko menengah rendah dan rendah, ini untuk tata ruangnya terbit otomatis dari OSS. Nah, bagaimana agar itu benar? Nanti ada pengawasan dari dinas terkait dan juga kita dari DPMPTSP. Benar tidaknya terkait dengan tata ruang itu. Nah, terus yang syarat yang ketiga, setelah NIB kemudian tata ruang, syarat yang ketiga yang dasar adalah izin lingkungan, persetujuan lingkungan kalau bahasa sekarang. Persetujuan lingkungan ini dimaknai dua. Yang pertama tentunya adalah persetujuan lingkungan dari warga setempat, Muspika, kemudian Kades dan lainnya gitu kan. Itu izin lingkungan yang pertama. Katanya yang kedua adalah izin lingkungan berupa dokumen. Kalau menengah tinggi dan tinggi, ini seperti perusahaan pabrik-pabrik itu atau yang di luar UMK lah, itu harus ada kajiannya. Umumnya itu untuk lingkungan itu kajian UKUPL minimal, UKUPL dan AMDAL. Nah, itu wajib pemenuhan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup nanti dikaji dokumen tersebut, kemudian apabila sudah sesuai, maka disidangkan dan direkomendasikan ke DPMPTSP untuk diterbitkan izin lingkungannya. Tapi yang di luar kajian UKUPL dan AMDAL, maka itu terbit otomatis di OSS. Biasanya untuk UMK itu namanya SPPL, itu terbit otomatis di OSS. Jadi apa itu SPL? Surat pengolahan lingkungan hidup. Jadi mengolah diri sendiri bahwa kita siap untuk mengolah lingkungan hidupnya gitu kan. Kenapa? Karena UMK biasanya seperti itu, rendah-rendah risikonya itu rendah-rendah. Dan yang terakhir, persyaratan wajib dasar itu adalah IMB atau PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi jangan mentang-mentang pelaku usaha walaupun UMKM nih, wah saya mah udah punya NIB nih, langsung berusaha, nggak bisa. Harus juga menempuh syarat IMB ini, bangunannya harus berizin. Jangan sampai bangunannya tidak berizin. Nanti kalau ada apa-apa bermasalah, roboh dan lainnya itu kan menjadi repot. Dan IMB juga atau PBG, persetujuan bangunan gedung, bahasa Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu ada retribusi yang masuk ke kas daerah atau ada PAD-nya, pendapatan asli daerah. Itulah untuk membangun PAD itu untuk membangun infrastruktur lainnya untuk di Kabupaten Subang. Dan selain 4 syarat utama tadi, NIB, izin tata ruang, kemudian izin lingkungan, dan IMB atau PBG, persetujuan bangunan gedung, ada yang terakhir apa? Izin operasional. Jadi harus juga ditempuh izin operasional. Contoh apa izin operasional? Untuk restoran atau rumah makan itu wajib harus punya sertifikat layak higienis. Nah, itu ada di dinas teknis, dinas kesehatan, kemudian terbitnya kita izinnya. Terus yang kedua kaitan dengan toko modern kayak Alfamart, Indomaret, itu wajib punya izin operasional, namanya apa?
izin usaha toko swalayan zaman dulu. Kalau sekarang istilahnya STPW, surat pendaftaran waralaba. Nah itu, jadi 5 faktor: persyaratan perizinan, NIB, izin tata ruang, izin lingkungan, IMB, dan terakhir izin operasional harus ditempuh untuk berusaha. Makasih Pak. Sama-sama. Saya ulangi. Nanang Suparman, Factual and Facts Channel, Subang, melaporkan. Bapak Ibu berdiri. Saya kasih hadiah.